Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandia Kliana Kurnia Dewi, NIM 21030966020, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, UIN Wali Songo Semarang, kelas 1A. Kali ini saya akan mempresentasikan struktur dan jenis-jenis karangan. Struktur karangan. Struktur karangan deskripsi. Yang pertama ada identifikasi, yaitu berisi pernyataan umum dari objek oleh penulis. Yang kedua ada bagian deskripsi, yaitu berisi pemaparan secara detail mengenai objek yang dijelaskan. Yang ketiga penutup, berisi kesimpulan dari kesan penulis terhadap objek tersebut. Yang kedua, struktur karangan narasi. Yang pertama ada orientasi, yaitu terdiri atas tokoh, penokohan, latar tempat, latar cerita, latar waktu, latar suasana, dan unsur-unsur lainnya. Yang kedua, komplikasi, yaitu mulai menghadirkan konflik. Yang ketiga, resolusi, yaitu jalan keluar dari konflik tersebut. Yang keempat, koda, yaitu akhir cerita. Yang ketiga, struktur karangan eksposisi. Yang pertama, tesis atau pernyataan pendapat, yaitu berisi teori yang nantinya diperkuat oleh argumen. Yang kedua, argumentasi atau bukti alasan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Yang ketiga, reintegrasi atau pernyataan penegasan ulang pendapat. Yang keempat, struktur karangan argumentasi. Yang pertama, pendahuluan, yaitu memuat argumen yang akan disampaikan. Yang kedua, tubuh argumen, berfokus pada usaha untuk membuktikan pendapat. Yang ketiga, kesimpulan atau ringkasan, menunjukkan bahwa gagasan yang diberikan sesuai dengan kebenaran. Yang kelima, struktur karangan persuasif. Yang pertama, pengenalan isu, yaitu awalan pada teks yang mengenalkan isu. Yang kedua, rangkaian argumen, yaitu pendapat-pendapat dari penulis mengenai isu yang dikemukakan sebelumnya. Yang ketiga, pernyataan ajakan, yaitu dorongan kepada para pembaca untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan cara penyajian dan tujuan penyajiannya, karangan dapat dibedakan atas 5 jenis, yaitu 1. Deskripsi. Karangan deskripsi merupakan suatu tulisan atau karangan yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek, lokasi, keadaan, atau benda dengan kata-kata. Lalu ada ciri-ciri karangan deskripsi. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri. Tujuan karangan deskripsi, yaitu untuk menyodorkan gambaran mengenai suatu pokok persoalan, penggambaran sesuatu itu menurut apa adanya. Pendekatan dalam karangan deskripsi. Yang pertama ada pendekatan realistis atau ekspositoris. Penulis berupaya agar pendekatan terhadap objek yang diamati dapat dilukiskan secara objektif sesuai keadaan apa adanya. Yang kedua, pendekatan impresionistis. Penulis menggambarkan sesuatu yang diamatinya secara subjektif. Artinya, dalam penggambaran suatu objek yang diamati, penulis mengemukakan objek dengan memasukkan kesan-kesan atau persepsi darinya. Langkah-langkah menulis karangan deskripsi. Yang pertama, menetapkan tema tulisan. Itu meliputi tema tulisan, yaitu gagasan, persoalan, masalah, atau ide yang akan kita kemukakan dalam tulisan. Yang kedua, menetapkan tujuan tulisan. Dengan menulis deskripsi, maka tujuan hendak dicapai ialah
memberikan gambaran dan rincian suatu objek kepada pembaca. Yang ketiga, mengumpulkan bahan tulisan. Yang keempat, menyiapkan kerangka tulisan, yaitu rancangan urutan gagasan-gagasan utama pada karangan deskripsi yang akan dikembangkan menjadi sebuah karangan deskripsi. Yang kelima, mengembangkan tulisan. Unsur-unsur karangan deskripsi. Yang pertama, isi gagasan. Isi mencakup topik, subtopik, dan urutan pengembangan topik adalah pembicaraan dalam keseluruhan karangan. Sebuah topik dapat bersumber dari pengalaman, pengetahuan, imajinasi, pendapat, atau keyakinan. Yang kedua, organisasi kalimat atau koherensi dan kohesi isi. Koherensi adalah memperlihatkan adanya hubungan yang logis atau suatu upaya membuat jalan pikiran dari yang satu ke yang lain. Berhubungan erat dan lancar serta menghasilkan kejelasan sehingga pembaca dapat mengikuti jalan pikiran si penulis secara jelas dan dapat melihat kaitan satu sama lain serta kaitannya dengan ide pokok. Lalu kohesi adalah sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang menjadi pengikat antara kalimat-kalimat sehingga menjadi sebuah wacana. Yang ketiga, pilihan kata atau diksi. Pilihan kata atau diksi secara singkat adalah pilihan kata yang dipakai untuk mengungkapkan suatu ide atau gagasan meliputi gaya bahasa dan ungkapan. Yang keempat, ejaan. Secara teknis, ejaan menyangkut penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Yang kedua, narasi. Karangan narasi merupakan karangan yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa dengan tujuan supaya pembaca seolah-olah ada dalam kejadian yang sedang diceritakan. Ciri-ciri karangan narasi. Yang pertama, karangan narasi memiliki isi yang berupa cerita atau peristiwa. Yang kedua, karangan narasi menyampaikan isinya yang berupa cerita dengan kronologis atau urut. Yang ketiga, isi dari karangan narasi berupa konflik baik antar tokoh dengan tokoh lain maupun antar tokoh itu sendiri. Yang keempat, karangan narasi memiliki unsur-unsur pembangun seperti tema, setting, latar, tokoh, dan lain-lain. Tujuan teks narasi. Yang pertama, memberikan wawasan kepada pembaca. Yang kedua, memberikan hiburan. Yang ketiga, memberikan informasi untuk pengetahuan. Unsur-unsur teks narasi. Yang pertama ada tema, yaitu pokok pembicaraan yang menjadi dasar penceritaan penulis. Yang kedua ada latar, yaitu merujuk pada pengertian tempat dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa yang diceritakan. Yang ketiga, penokohan, merupakan penampilan tokoh-tokoh yang tercantum dalam karangan narasi. Yang keempat, alur, rangkaian pola-pola tindak tanduk untuk memecahkan konflik yang terdapat dalam narasi tersebut. Langkah-langkah menulis karangan narasi. Yang pertama, menentukan tema dan amanat yang akan disampaikan. Yang kedua, menetapkan sasaran pembaca. Yang ketiga, merancang peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk skema alur. Yang keempat, membagi peristiwa utama itu ke dalam bagian awal, perkembangan, dan akhir cerita. Yang kelima, perincikan peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa sebagai pendukung cerita. Keenam, menyusun tokoh dan perwatakan latar dan sudut pandang. Ketujuh, mengecek aturan tanda baca dalam kalimat tersebut. Yang ketiga, karangan eksposisi. Karangan eksposisi merupakan karangan yang berisi gagasan dan fakta. Tujuan karangan eksposisi ialah untuk menjelaskan informasi tertentu agar bisa menambah ilmu pengetahuan pembaca. Dengan membaca karangan eksposisi, pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu masalah atau kejadian. Ciri-ciri karangan eksposisi. Yang pertama, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Yang kedua, gaya informasi yang mengajak.
Yang ketiga, biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Yang keempat, berusaha menjelaskan tentang sesuatu. Yang kelima, gaya bersifat informatif. Yang keenam, terdapat fakta uraian singkat, padat, dan akurat. Yang ketujuh, berusaha menjelaskan sesuatu. 8. Penyampaian secara lugas serta memakai bahasa yang baku. 9. Tak memihak, yang berarti tak memaksakan kemauan penulis pada pembaca. Unsur utama karangan eksposisi dibentuk oleh dua unsur utama, yaitu gagasan dan fakta. 1. Gagasan disebut juga ide atau pendapat. Isinya merupakan pernyataan berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Yang kedua, fakta. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau benar-benar terjadi. Langkah-langkah menulis karangan eksposisi. Yang pertama, menentukan topik menarik yang akan dibahas dalam tulisan. Yang kedua, menentukan tujuan eksposisi. Yang ketiga, membuat kerangka karangan lengkap dan berurutan atau sistematis. Yang keempat, isi kerangka karangan harus disesuaikan dengan tujuan yang dicapai penulis. Yang kelima, mengembangkan isi karangan sesuai dengan kerangka baku. Yang keenam, paparan karangan harus disertai dengan contoh, gambar, grafik yang dianggap perlu. 7. Pernyataan pengantar, sudut pandang pengantar yang biasa disebut thesis of argument. Yang keempat, ada karangan argumentasi. Karangan argumentasi adalah karangan yang berisi pendapat-pendapat tentang suatu topik yang ingin disampaikan kepada pembaca. Pendapat yang dikemukakan dapat berupa alasan, contoh, atau bukti yang nyata. Karangan argumentasi bertujuan untuk mempengaruhi pembaca agar memiliki pandangan atau pemikiran yang sama dengan penulis. Ciri-ciri karangan argumentasi. 1. Berisi kalimat yang meyakinkan pembaca tentang pendapat penulis. 2. Pendapat atau gagasan penulis dilengkapi dengan data, fakta, grafik, gambar, atau tabel. Yang ketiga, tidak memuat subjektivitas penulis. Yang keempat, tidak memuat kalimat yang mengandung emosi penulis. Yang kelima, memuat logika dan penalaran. Yang keenam, terdiri atas 3 bagian utama, yaitu pendahuluan, tubuh argumen, yaitu berisi argumen penulis, dan kesimpulan. Langkah-langkah penulisan karangan argumen. Yang pertama, membuat topik terlebih dahulu. Yang kedua, menetapkan tujuan karangan. Yang ketiga, melakukan observasi lapangan. Yang keempat, membuat kerangka karangan. Yang kelima, mengembangkan kerangka karangan. Yang keenam, membuat kesimpulan. Yang kelima, karangan persuasif. Karangan persuasif adalah teks yang memuat bujukan atau ajakan untuk menegaskan pembaca sehingga yakin dengan sesuatu yang disampaikan penulis. Paragraf persuasif memuat ajakan secara halus tanpa harus menimbulkan terdapatnya konflik. Tujuannya adalah untuk meyakinkan pembaca untuk percaya dan melakukan sesuatu, agar pembaca menerima sudut pandang penulis akan topik yang dibahas dalam tulisan secara tepat. Ciri-ciri karangan persuasif sebagai berikut. Yang pertama, penulis memahami bahwa pendirian dan pemahaman pembaca dapat diubah. Yang kedua, penulis berusaha menjelaskan dan menarik kepercayaan pembaca. Yang ketiga, penulis berusaha menciptakan kesepakatan atau penyesuaian melalui kepercayaan penulis dengan pembaca. Yang keempat, penulis berusaha menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang dan supaya kesepakatan pendapat tercapai. Yang kelima, penulis menampilkan imbauan atau ajakan. Yang keenam, penulis berusaha mempengaruhi pembaca. Yang ketujuh, penulis menyertakan data dan fakta dalam teks persuasi. Unsur-unsur karangan persuasif. Yang pertama, kata kerja yang menyatakan penjelasan. Contohnya, merupakan, ialah, yaitu, dan adalah.
Yang kedua, konjungsi yang menyatakan tujuan dan penjelasan. Contohnya bahwa. Yang ketiga, konjungsi sebab akibat atau kausal. Contohnya, contoh dari sebab itu ada sebab, karena, dan oleh karena. Sementara contoh dari akibat itu ada hingga, maka, sehingga, sampai, dan sampai-sampai. Yang keempat, kata tugas yang menyatakan ajakan atau larangan. Contoh kata tugas, ayo, hendaknya, dan mari. Contoh kata tugas yang menyatakan larangan, jangan, dilarang, dan hindarilah. 5. Penggunaan partikel lah dan kah. Digunakan untuk mempertegas saran, ajakan, atau larangan yang disampaikan penulis. Langkah-langkah menulis paragraf persuasif. Yang pertama, menentukan topik dan tujuan. Yang kedua, membuat kerangka karangan. Yang ketiga, mengumpulkan bahan yang dibutuhkan. Yang keempat, membuat kesimpulan. Yang kelima, menuliskan penutup paragraf. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.